Karena gue lihat dari kemarin banyak yang hanya memberikan tutorial tips kalau lu didorong, lu ngambilnya begini, lu cekek, lu ambil takedown, lu pukul, lu apa segala macam lah ya. Jujur itu teori. Itu teori. Tapi dalam hal ini adalah apakah SDM pelatihnya ini cukup mumpuni bisa memberikan batasan-batasan teknik yang diperbolehkan atau enggak, atau mana yang fatal atau enggak gitu loh. Bayangkan aja apa yang terjadi bila mana lu punya anak, katakan dia mungkin lu masukin sekolah BJJ misalkan, Jiu-Jitsu. Suatu hari dibully, dilawan sama dia. Biarin naik kecuk misalkan, sampai nggak bisa napas, sampai pingsan misalkan. Atau sampai ada pendarahan di kepala misalnya seperti itu. Kira-kira gimana setelah itu dampaknya? Ya, karena ini menurut gue cukup penting sekali dan banyak yang tidak membahas ini, tidak memikirkan ke arah sini. Oke, di video kali ini kita akan bahas yang lagi rame tentang pembulian dan betapa pentingnya sih belajar seni bela diri untuk anak-anak seperti itu atau di usia dini. Dimana sebenarnya kasus bullying ini udah banyak banget dan sudah lama banget dan beberapa dari teman-teman member gue ada juga yang gue nggak kenal menulis di kolom komentar kira-kira tanggapan gue terkait bullying ini seperti apa. Ya. Mungkin ada beberapa pandangan yang bisa gue sampaikan di sini sekiranya bermanfaat dan di sini gue nggak bahas tentang teknik karena untuk teknik jelas itu sangat universal macam-macam tergantung kebutuhan dan situasi, tapi gue mungkin akan menjelaskan sedikit sudut pandang yang berbeda yang mungkin harus kalian ketahui juga ya, saksikan terus. Oke, bullying itu kan artinya dirudung ya, jadi kita bisa bullying secara verbal ya dengan omongan atau mungkin dengan tindakan ya, dengan tindakan atau aksi di situ. Dan memang biasanya bullying ini sering terjadi di lingkungan sekolah dan dimulai dari usia anak-anak ya, bahkan ada yang sampai dewasa, cuman paling sering memang case-nya di anak-anak seperti itu. Bahkan juga beberapa waktu lalu ada berita yang cukup disayangkan juga, seorang anak dibully, tidak punya bapak dan segala macam, akhirnya mencoba untuk bunuh diri. Ada juga yang mungkin kasus yang lagi rame kemarin yang di soccer kick kepalanya, diinjek dan segala macam. Menurut gue sih kalau orang berpendapat harusnya dilawan dan segala macam ya. Dan jujur gue sangat setuju terkait itu karena memang tindakan bullying ini memang tindakan yang menurut gua tuh pengecut ya, pengecut dan memang harus dilawan. Cuman apakah semudah itu ya kita bisa melawan pembuli ini ya? Mungkin sedikit flashback aja. Jadi jujur gua dulu tukang bully ya, jadi gua buka di sini salah satu pembuli lah di kelompok gua, dan itu gua lakukan pada saat di zaman SMP sampai SMA waktu itu. Cuman menurut gua pada saat itu sesuatu yang normal, yang wajar, dan kebetulan ada ya anak kutu buku lah di kelas dan kita suka banget tuh jelek-jelekin dia dan segala macam. Cuman bullying gua masih sebatas kewajaran. Gua nggak pernah bermain fisik, paling cuman hanya jelek-jelekin aja, paling cuman toyor aja kepalanya gitu ya. Jadi maksudnya nggak sampai yang dipukul, ditendangin nggak, karena menurut gue waktu itu masih ngerti bahwa itu hal yang salah ya. Jadi gue nggak mau lakuin. Teman-teman gue jujur banyak yang seperti itu ya, tapi gue nggak mau niru. Baru setelah mulai sadar lulus SMA gue mengerti bahwa tindakan bullying itu tidak dibenarkan gitu, atau yang gue lakukan pada saat itu adalah itu tindakan bully. Dan dari situ ada gue ngerti bahwa ini nggak bener gitu, sehingga gue mengalaminya dan rasanya membuli orang seperti apa. Karena jujur sebagai pembuli gue ada perasaan seperti kayak kepuasan tersendiri pada saat itu ya, dan juga ya mungkin sifatnya iseng, mungkin bagi gue bercanda, tapi korban yang merasakan mungkin beda ya. Jadi ya
mungkin yang nonton ini pernah jadi korban bully gue, ya gue minta maaf gitu ya. Jadi sebelum gue bahas untuk teknik pembelaan dirinya, ya jadi gue mohon maaf dan gue ngerti itu tindakan salah dan gak benar ya, dan jangan diikuti. Gue dari kecil usia 7 tahun sudah berangkat, dalam arti berangkat dari memang keluarga yang suka dengan seni bela diri. Gue berangkat dari kecil tuh dilatih seni bela diri, dan usia dini pun gue juga sering kompetisi di karate waktu itu, dan mengikuti banyak kejuaraan hingga juara nasional, sehingga waktu itu gue merasa gue punya kemampuan, dan gue merasa bahwa siapa yang berani dengan gue, khususnya di lingkungan sekolah. Dan semua circle dan pergaulan atau lingkungan gue pada saat itu mengerti kalau wah, Randy ini punya kemampuan, jadi mereka juga kayaknya nggak mungkin mau macam-macam sama gue gitu. Dan dulu juga di sekolah, setiap kali misalkan ada siswa atau siswi yang berprestasi, pasti sama guru akan diumumkan di speaker sekolah, dan itu akan didengarkan satu gedung. Jadi sebagai contoh misalnya kayak Randy Tumewa dari kelas berapa ya, selamat telah menjuarai pertandingan bla bla bla, sehingga satu gedung tuh ngerti gitu. Dan dari situlah gue merasa bahwa orang itu kayak segen sama gue, karena gue berangkat dari atlet di bidang olahraga bela diri ya. Mungkin akan berbeda kalau misalkan gue juara olahraga lain gitu, tapi pada saat lu sudah berkecimpung di dunia bela diri, umumnya orang akan beranggapan beda, orang lebih respect dan lebih segan di situ. Dan jujur gue kenapa bisa bilang kayak gini, karena gue sendiri mengalami, gue sendiri merasakan, bahkan sampai detik ini pun sama. Jadi di circle gue, lingkungan gue, begitu mereka tahu gue punya kemampuan lebih dalam bidang bela diri, mereka bukan takut ya, lebih tepatnya segan ya. Maka dari itu gue sangat setuju sekali misalkan ada orang-orang beranggapan atau banyak praktisi seni bela diri, termasuk teman-teman gue akhir-akhir ini sering post di sosial media, mereka kayak campaign tentang program anti bully dan segala macam. Jujur gue sangat support, dan itu salah satu terobosan bagi dunia pendidikan, khususnya melihat bahwa ya anak-anak kita ini harus bisa dilindungi ya, harus bisa dilindungi dalam arti juga dia harus mengerti tentang keamanan diri mereka sendiri, dan juga tentunya dibutuhkan support dari orang tua juga. Ya, jadi orang tua di sini perannya harus peka ya. Dan kalau di sekolah berarti ya mungkin guru dan staff di situ ya. Jadi harus peka terkait anak-anak kita seperti itu. Dan bila mana sampai terjadi pembulian, tentu kita sebagai orang tua pasti akan marah, dan kita merasa bahwa wah, kamu harus lawan balik nak gitu ya. Jadi harus serang balik, jangan mau kamu diejek, kamu dipukul ya balas pukul, seperti itu. Nah, sebenarnya itu hal yang benar. Bahkan gue sendiri pun punya anak, gue akan menyarankan seperti itu, balas, sikat itu ya, jangan sampai kalah, kan begitu ya. Cuman menurut gue banyak mungkin orang yang tidak mempertimbangkan dampak atau hasil setelah anak-anak kita misalkan punya kemampuan bela diri dan digunakan ke pelaku, yang dalam hal ini mungkin di circle teman-temannya yang dia kenal di lingkungan sekolah dan segala macamnya. Dampak apa yang bisa istilahnya dirasakan setelah kita melakukan pembalasan atau perlawanan ya. Karena ini menurut gue cukup penting sekali, dan banyak yang tidak membahas ini, tidak memikirkan ke arah sini. Karena gue lihat dari kemarin banyak yang hanya memberikan tutorial tips, kalau lu didorong, lu ngambilnya begini, lu cekek, lu ambil takedown, lu pukul, lu apa segala macam lah ya. Jujur itu teori. Itu teori. Dan bukan gua nggak setuju, cuma itu teori. Karena begini, selama dia masih usia di bawah 17 tahun ya, menurut gua seorang anak ya, dalam hal ini anak-anak, secara mental dia belum siap. Walaupun lu ikutin seni bela diri, apapun disiplinnya, apapun seni bela dirinya ya. Karena pada saat kita masukkan mereka ke sekolah-sekolah bela diri, kan tujuannya untuk melakukan pembelaan diri. Tapi dalam hal ini adalah apakah SDM pelatih ini cukup mumpuni bisa memberikan batasan-batasan teknik yang diperbolehkan atau enggak, atau mana yang fatal atau enggak gitu loh. Sekarang gue ambil contoh seperti ini. Misalkan gue punya anak gue ikutkan tinju misalkan.
tinjunya bagus, mungkin sudah pernah fight beberapa kali. Suatu hari dia dibully di sekolah barunya, mungkin habis lulus SD masuk SMP, dia dibully karena mungkin anak gua agak sedikit pendiam dan segala macam, sehingga dibully misalkan seperti itu. Dikarenakan gue memberikan green light, lampu hijau, oke, lawan aja itu, balas aja. Lu bisa bayangin, yang bully ini kan bukan anak yang terlatih dari segi fisik, teknik, dan segala macam. Begitu anak gue mukul nih, boom, 2-3 pukulan, tepat sasaran, direct, ya, atau mungkin meleset pukulannya, sempat buat si pelaku nggak imbang, jatuh. Tiba-tiba pada saat jatuh, kepalanya kena lantai, gegar otak, atau mungkin nggak sampai jatuh, dipukul bertubi-tubi sampai hancur mukanya, sampai mungkin rahang patah, hidung patah, dan segala macam. Nah, pertanyaan gue, banyak orang bilang bahwa oh itu sifatnya melawan balik karena dibully. Tapi kan tetap mau gimana pun, kalau si anak ini tidak difilter tekniknya dan langsung main gebak-gebuk gitu aja, ya anak orang bisa celaka, bisa cacat, bisa mati. Even dia seorang pembuli gitu. Karena dalam hal ini konteksnya masih anak-anak di bawah umur. Ya. Jadi bayangkan aja apa yang terjadi bila mana lu punya anak, katakan dia mungkin lu masukin sekolah BJJ misalkan, Jiu-Jitsu. Suatu hari dibully, dilawan sama dia. Dia naik kecuk misalkan, sampai nggak bisa napas, sampai pingsan misalkan. Atau sampai ada pendarahan di kepala misalnya seperti itu. Kira-kira gimana setelah itu dampaknya? Tentu pasti akan ada proses hukum di situ. Ya, orang tua sana nggak terima, pihak sekolah malah jadi tercemar namanya dan segala macam. Berita di mana-mana. Tentu pasti akan mengeluarkan waktu, tenaga, biaya gitu yang harusnya nggak perlu gitu. Jadi menurut gua ini sangat penting sekali. Karena menurut gua ini sebuah edukasi yang mungkin nggak banyak orang yang membagikan. Karena selama ini gua selalu lihat adalah cuma dibagi teknik aja. Lu dipukul, lu nangkis, lu balas begini, lu ambil cekikan, lu ngambil takedown, ya. Gua juga nggak habis pikir gimana caranya lu bisa ngambil takedown kalau misalkan si pelaku ini 2-3 orang gitu. Karena menurut gua kalau lu sudah mengambil jatuhan, lu berusaha untuk grappling di situ. Karena menurut gua namanya grappling dia spesifik satu dengan satu. Yang lainnya akan bisa menginjak lu, akan bisa nendang lu juga, bisa kayak di soccer kick juga kayak kasus kemarin gitu. Jadi jujur ini nggak mudah, apalagi di bawah usia 17 tahun, itu secara mentality itu masih belum siap, walaupun sudah terlatih begitu lamanya. Kalau dia nggak terbiasa mukul wajah seseorang dengan tangan kosong, selama ini mungkin latihan pakai hand wraps, boxing glove, ya, atau mungkin tidak diperbolehkan mukul ke arah kepala secara kontak penuh, dan kali ini diharuskan untuk memukul atau melawan dengan full force, penuh tenaga. Apa nggak cacat ini pelaku ini? Apa nggak rusak ini pelaku ini? Ya, itu malah akan memberikan dampak yang berkepanjangan masalahnya. Nah, jujur, gue sangat setuju terkait perlawanan. Cuman dalam hal ini adalah tugas seorang pelatih, ya, atau instruksi misalnya kayak gue pribadi. Gue pasti akan memberikan teknik-teknik yang sekiranya cukup hanya membuat dia kaget, shock di awal, atau membuat dia sakit sementara, sehingga kecil kemungkinan dia masih akan mengganggu gue lagi ke depannya. Jadi tidak yang bersifat fatal gitu. Kalau lu langsung main hantam aja, pukul ke wajahnya segala macem, ya selama apalagi itu masih di lingkungan sekolah ya, lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan gitu, ya itu bakal jadi masalah baru, Dan gue juga sangat meragukan anak usia di bawah 17 tahun berani mukul wajah seseorang dengan penuh tenaga, ya. Karena pasti pertimbangannya banyak, takut darah, takut sakit, takut ini, takut itu gitu. Ya. Dan terlebih lagi katakan berani pun juga efeknya yaitu bisa cacat, bisa mati seperti itu. Jadi harusnya diberikanlah edukasi teknik-teknik yang memang sekiranya cukup hanya menyakiti tanpa kalau bisa membuat cacat atau memberikan damage, kerusakan yang cukup parah. Ya, berbeda halnya dengan konteks di luar yang mungkin kita tidak kenal si pembuli ini, ya, baru mungkin ya terserah mau diapain aja karena kita nggak kenal. Tapi selama masih di lingkungan sekolah, masih satu kelas, satu bangunan gitu, atau di lingkungan tetangga, di perumahan segala macam, ya
itu akan panjang masalahnya, akan panjang. Dan gue yakin juga kayak dari si anak sendiri rasanya kurang tepat dididik seperti itu. Bila mana kita langsung harus main pukul, main tendang begitu aja gitu. Ya, tapi kalau hanya cukup misalkan verbal bullyingnya ya cukup dibalas dengan omongan aja, nggak usah pakai fisik ya. Tapi misalkan dia dipukul, ditendang segala macam, ya memang harus ngelawan. Cuman ngelawannya dalam hal ini yaitu tadi teknik apa yang harus dikeluarkan yang safe buat dia dan juga buat yang diserang sama dia. Ya, memang susah jujur aja, namanya orang udah emosi mungkin tidak terkontrol ya. Tapi ya itu kalau dilatih dan memang difilter tekniknya, gue yakin nanti keluarnya akan jauh lebih safe, tidak sadis, tidak brutal seperti itu. Dan si anak pun juga kita kasih edukasi atau gambaran bahwa kamu nggak boleh ya mukul ke bagian ini bila mana melakukan perlawanan, karena bagian-bagian yang A, B, C dan segala macam itu bagian yang berbahaya dan bisa membuat orang itu sampai mati misalnya seperti itu. Jadi kita harus ngasih gambaran dan juga pelajaran yang tidak hanya teknik tapi juga edukasi dampak setelah itu apa gitu. Jadi ini gue ambil dari prinsip di Krav Maga sendiri. Jadi ada namanya pre-konflik, itu preventifnya, during konflik, jadi selama berlangsungnya kontak di situ, after konflik, setelah kontak apa yang terjadi di situ, ya, apakah dia bisa cacat, bisa mati. Jadi 3 poin ini sangat penting sekali, ya. Dengan mencoba untuk memasukkan anak kita ke sekolah seni bela diri, tentu benefitnya banyak. Jadi ya meningkatkan kekuatan fisik mereka, meningkatkan kepercayaan diri, membangun karakter mereka, mental mereka, membuat mereka jauh lebih disiplin dan segala macam. Jadi sebenarnya keuntungannya banyak. Cuman kalau kita ngomong dalam melakukan perlawanan dalam situasi bullying, poin-poin tersebut tidaklah cukup. Karena mengingat bahwa banyaknya sekolah-sekolah seni bela diri ini masih menerapkan hal-hal yang berbau dengan tradisi, respect dengan sesama dan segala macam, sehingga bila mana diposisikan dalam situasi perlawanan di bullying ini rasanya kurang tepat gitu. Jadi mungkin itu dari gua yang perlu gua sampaikan. Jadi siapa tahu bisa memberikan informasi dan bermanfaat gitu, karena jujur yang namanya kasus pembulian ini itu kasus yang menurut gue cukup complicated. Misalkan kalau kita mengajarkan anak-anak kita untuk all out, sikat aja habis-habisan gitu. Jadi ya secara teori kita bisa ngomong seperti itu, tapi bila mana dipraktekkan si anak belum tentu siap. Yang kedua juga katakan siap pun, yaitu setelah itu apa gitu, what next gitu, dampaknya seperti apa. Dan juga itu akan secara nggak langsung juga, bila mana kita terlalu sadis atau kita memberikan kebebasan untuk anak ini melakukan perlawanan, pertumbuhan ke depan mungkin mentalnya dia akan rusak, akan jelek di situ. Ya, jadi memang sebenarnya situasinya serba salah. Cuman sebisa mungkin ya kita memberikan edukasi dan juga pelajaran yang tepat untuk anak-anak kita, dan terus kita campaign tentang anti bully. Dan bagi teman-teman gue yang sudah melakukan atau memberikan pelatihan gratis dari sekolah ke sekolah, door to door, silakan aja, dan itu hal yang bagus gitu loh. Karena jujur gue sendiri pengen, cuman gue nggak ada waktu untuk dari sekolah ke sekolah dan segala macam, gue udah nggak ada waktu. Cuman harapan gue adalah dengan adanya informasi ini mencoba membuat kita lebih terbuka, lebih bisa berpikir secara kritis bahwa dalam melakukan perlawanan, walaupun konteksnya bullying dan kita sebagai korban, tetap harus ada istilahnya aturannya, atau harus ada batasan-batasan yang dimengerti. Jadi nggak bisa sembarang begitu aja, ya. Jadi mungkin ini yang bisa gue bagi, dan mungkin kalau kalian punya pandangan yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar. Dan gue suka banget kalau open discuss terkait hal-hal semacam ini. Oke, tunggu episode-episode berikutnya.